Nah, di sini kita akan membahas tata laksana gizi buruk pada balita. Slide. Nah, pemulihan anak gizi buruk memerlukan waktu kurang lebih dari 6 bulan. Namun, perawatan di layanan rawat inap dapat dilakukan sampai tidak ada komplikasi medis. Komplikasi medis di sini yang dimaksud seperti perkembangan yang tidak diharapkan yang terjadi selama penyembuhan atau pengobatan suatu penyakit. Contohnya pada suatu operasi, komplikasi bisa berupa infeksi pasca operasi atau reaksi tak terduga terhadap obat-obatan. Pemulihan gizi berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan lebih dari min 2 standar deviasi atau lila lebih dari 12,5 cm. Nah, di sini gizi buruk akan menjalani 4 fase, yaitu fase stabilisasi dan fase transisi. Untuk balita gizi buruk perlu layanan rawat inap, sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Baik, slide. Nah, di sini ada 4 fase, yaitu pada fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita seperti fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan fase tindak lanjut. Kita akan membahas satu persatu. Nah, pada fase stabilisasi, fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu, sehingga kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital yang dimaksud seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, terjadi tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi fases, volume urin, serta berat badan. Next slide. Nah, yang kedua itu ada fase transisi. Pada fase peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Dengan pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga itu fase rehabilitas. Fase ini dapat diberikan di rawat jalan maupun di rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tubuh kejar dengan pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori kilogram menurut berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badannya. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan sesuai fase transisi dan fase mendapat pada fase yang mendapat F100 atau RUTF. F100 atau RUTF ini sejenis makanan terapi yang digunakan untuk menangani kasus malnutrisi akut parah, terutama pada yang sering terjadi pada anak-anak. Pemantauan pada fase rehabilitas dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan pada anak. Yang terakhir itu ada fase tindak lanjut.
pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tubuh kembang dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan setelah pemulihan. Baik, next slide. Nah, di sini ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, di sini ada 10 tindak pelayanan. Yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Yang kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Yang kelima, mengobati infeksi. Yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Yang ketujuh, memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Yang kedelapan, memberi makanan untuk tubuh kejar. Yang kesembilan, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Dan yang terakhir itu, mempersiapkan untuk tidak lanjut di rumah. Pada fase hari pertama sampai hari kedua, fokus pada penanganan masalah akut yang berhubungan dengan gizi buruk. Seperti pada nomor 1 itu hipoglikemia, dengan mencegah dan mengatasi kadar gula darah rendah. Yang kedua itu pada hipotermia, dengan mencegah dan mengatasi suhu tubuh yang rendah. Pada poin ketiga, dehidrasi dengan mencegah dan mengatasi kekurangan cairan tubuh. Yang keempat itu memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit tubuh. Yang kelima, mengobati infeksi yang mungkin akan terjadi. Pada fase transisi pada hari ketiga sampai 7, setelah stabilisasi perawatan, beralih pada masa transisi menuju rehabilitasi. Dapat kita lihat pada poin nomor 6 dengan suplemen mikronutrien tanpa zat besi atau Fe yang dimulai dalam fase ini. Pada poin ke-7 ini dengan memulai memberikan makanan untuk membantu tubuh untuk beradaptasi, namun belum masuk pada rehabilitasi penuh. Pada rehabilitasi pada minggu kedua sampai 6, pada fase ini fokus ke perawatan. Pada nomor 8, makanan diberikan untuk mencegah pertumbuhan. Pada poin ke-9, dengan memberikan rangsangan fisik dan mental untuk perkembangan anak. Pada fase tindak lanjut minggu ke-7 sampai 26 dengan fokus pada pemantauan dengan mempersiapkan perawatan di rumah serta melanjutkan langkah-langkah seperti pemberian makanan untuk tumbuh kembang dan stimulasi perkembangan pada anak. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.